Hai guys, hari ini kita balik lagi ke Pokere Podcast. Hari ini gue bareng sama teman lama gue. Oke, tanpa berpanjang-panjang, boleh perkenalkan diri, Indra? Boleh. Halo guys, jadi nama gue Andra. Jadi ini toko kecil kita lah, karena di sini gue nggak sendiri. Kita kurang lebih aktif berlima lah untuk ngejalanin si Space Corner ini. Space Corner, gitu. Namanya Space Corner _JKT. Kalau dicari di Waze, di Gmaps itu juga ada. Tapi emang kita nggak pasang signage gitu. Oke. Jadi mungkin orang-orang yang baru pertama kali kesini agak bingung gimana sih sebenarnya tokonya, ya kan? Oke, iya. Tapi kita di sekitaran Haji Nawi lah, dekat Pondok Indah Mall gitu. Bisa cari juga di Instagram Space Corner _JKT. Oke, Gitu. Space Corner JKT ya guys. Jadi operational boleh hours dicek ya. Iya, operational hours kita jam 2 sampai jam 7 Selasa sampai Jumat. Oke, Indra. Jadi langsung aja nih, Indra. Langsung, Kalau boleh let's go. tahu nih, kita mau ngobrol seputaran TCG, terutama Pokemon ya. Dari kapan sih mulai aktif mungkin sebagai seller di Pokemon TCG? Oke, nah kalau dari seller sendiri sebenarnya kita baru ya. Oke. Jadi kita tuh start selling itu 2026 bulan Februari. Oh, baru Openingnya tuh 14 Februari, gue ingat banget. 14 on Valentine's Day. On Valentine's Day. On Valentine's Day. Opening. Dan berangkatnya tuh dari hobi aja sih sebenarnya. Hobi. Dan kesukaan kita sama Pokemon gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue, Irfan, Doni, ini diracunin sama satu orang nih, sahabat kita si Doni ini. Oke. Jadi kita balik tuh zamannya 151 2023. Oh, oke. Gitu. 151 tuh menurut gua tuh era keemasan Pokemon balik lagi ya. Ya terutama orang-orang yang hobi dan emang suka Pokemon untuk kayak flashback lah ke zaman Trio Kanto itu kan dan teman-temannya gitu. Nah, termasuk salah satunya gue gitu 2023 akhir lah. Waktu itu marketplace juga lagi aman-aman sih. Market price-nya lagi aman-aman ya. Sekarang kan juga mungkin kalau kita lihat market price lagi naik banget ya. Lagi naik banget. Nah, gue mau tahu pandangan lu sebagai seller nih, kira-kira dengan harga yang terus meningkat seperti sekarang, menurut lu apakah ini menjadi satu tanda-tanda akan bubble, atau menurut lu ini akan tetap sustain, maksudnya si market Pokemon seperti ini, atau seperti apa menurut lu? Nah, harga naik ini kalau menurut gua emang karena dari sisi kita kan kalau ngeliat market price, kalau menurut gue ya kita stance di satu charting lah ya. Ibaratnya lu mau lihat dari kolektor, lu melihat dari price charting gitu kan. Nah, dan cuman connect ke satu website doang, which is eBay kan. Iya. Kalau misalkan ada satu kartu yang emang ternyata orang menang auction terus angkanya jadi tinggi, udah tuh satu kartu itu jadi naik. Itu yang gue lihat terus kan. Itu yang gue lihat terus dari setiap harga kartu yang ke track di kolektor, price charting atau apapun. Gitu. Tapi kalau sekarang menurut gue kita ngeliat dari fundamental brand Pokemon itu sendiri sih. Kalau gue ngeliatnya dari situ. Kan mereka emang udah sustain selama 30 tahun kan. Kalau misalkan emang pecah bubble-nya, ya ini akan balik ke harga normal mungkin, tapi tidak hilang itu kalau menurut gua gitu. Karena memang mungkin secara base fan community-nya tuh udah kuat, emang udah kuat udah ada. gitu. Jadi mungkin kalau sekarang ditambah sama teman-teman kolektor baru atau investor baru yang masuk, jadi terkesannya ini kayak tinggi banget mungkin harganya. Tinggi banget gitu kan. Terus kan lu kan juga seller juga kan. Ya kita masukin harga juga di sini nggak bisa. Mostly seller di Indonesia ini yang gue lihat ya. Kita masukin harga pasti above market karena emang kita ada X pricing yang memang kita harus bayarkan gitu kan. Betul. Ya salah satunya pajak lah segala macam dan lu biaya import, lu biaya terbang juga belum lu bawa. Kecuali lu grading sendiri. Grading sendiri pun ada kemungkinan nggak dapat itu kan. Iya. Terus atau enggak lu emang yang memang nge-keep dari lama gitu loh. Dari 2023 harga pasar let's say apa ya, ngomongin vintage PS8, PS9 gitu. Di beberapa yang tidak main karakter ya. Waktu itu gue ngeliat banget kayak misalkan kayak contoh apa ya, Mr. Mime. Mr. Mime atau Muk Fossil atau Pidgeot Jungle gitu-gitu, itu harganya masih 800.000, 900.000 gitu. Sekarang kan lu bisa aja goreng karena itu vintage.
Bisa. Iya kan? Gitu sih sebenarnya sih. Kalau menurut gue merasakan beberapa slab yang waktu itu gue beli back di 2023 dan gue bisa dapat margin 200% karena gue ngikutin harga pasar. Oh, oke. Kayak gitu. I see. Itu yang gue rasain. Tapi back then ketika lu awal mula bermain Pokemon, maksudnya ketika zaman 151, lu menganggap si modern ini bakal tetap sustain atau menurut lu vintage yang akan sustain? Oke, nah ini menarik nih. Iya. Oke, gimana kira-kira? Gue baru aja nge-switch all collections personal gue to vintage. Oke. Kalau boleh tahu alasannya kenapa nih lu moving to vintage. Jadi mungkin gue salah satu orang yang beruntung yang kartu-kartu vintage gue tuh masih disimpan sama nyokap. Oh. Beberapa. Dan itu menurut gue nilai historinya tuh ada banget nih ya. Dan gue stuck di yang gue tahu tentang vintage adalah cuman base set, first edition, sama Rocket Gang. Rocket. Gue stuck di situ. Nah ternyata Aquapolis, Skyreach itu semuanya gue miss. Oke. Sampai di 151. Langsung lompatnya ke 151. Jadi gue miss nih. Sunstorm, Red and Leaf Green ini gue miss semua nih. Nah, pas gue terjun lagi ke sini, gue pengen pelajarin era itu malah. Di range dari 2000 sampai 2007 lah, 2007 kurang max 2010 lah. Gitu. Nah, disitulah karena ada nilai historinya buat gue vintage itu dan gue banyak missnya. Gue ganti semua modern art gue. Gue jual. Gue cuman nyisain kartu-kartu dari Tomokazu Komiya karena gue masuk ke Tomokazu Komiya. Spesifik ilustratornya ya. Ilustratornya Tomokazu Komiya sama Squirtle Evolution Line. Udah itu dong yang gue simpan. Sisanya gue jual semua. Oke, jadi mungkin refer to ke podcast gue sebelumnya. Jadi ternyata ada 2 tipe orang tua. Satu tipe orang tua yang akan membumi hanguskan si kartu Pokemon anaknya. Ada juga seperti yang nyokap. Ada seperti yang nyokap gue. Nah, jadi ini mungkin pesan untuk future parents ya. Jadi kalau sempat nonton ini, kalau anak-anak kalian main kartu Pokemon, disimpan saja, jangan dibakar atau dibuang seperti temen gue gitu. Salah satunya gue yang kemarin baru ada satu yang gue submit PSA. Apa tuh? Articuno Fossil first edition. Tapi damage. Oke. Gue sih berharap PSA 1 ya. Ternyata berharap PSA 1 ya. Gitu. Jadi ternyata si PSA 1 ini sudah merambah ke Space Corner nih guys. Cuma di Pokere ternyata The Mystery of PSA 1 itu ya. The Mystery of PSA 1. Oke, Dra, coba gue mau tanya sekarang dari lu awal mula main Pokemon lagi atau ketika start jualan, lu ada nggak kartu favorit yang lu masih simpen sampai sekarang? Oke, kartu favorit ya. Kartu favorit gue itu gue suka gue jadi ngumpulin spesifik di Squirtle sama Squirtle Evolution Line lah ya. Tapi kartu favorit gue yang menurut gue masih gue simpan sampai sekarang dan nggak akan gue jual itu Venusaur second best set. Second best set. Second best set. Oke. Jadi itu lebih karena ada historical karena value. Karena historical value-nya itu yang gue pasti gue keep. Gitu. Selain itu kira-kira ada nggak slab yang dulu lu beli harga berapa, sekarang udah jadi harga berapa nih? Mungkin kali 2, kali 3, atau kali berapa dari harga yang pertama lu beli? Kalau koleksi apa ya? Mungkin ini kali ya. Ini tapi kita bareng-bareng ya. Ini punya toko. Space Corner. Space Corner. Ini punya temen gua. Ntar sini ini Stambox ya. Oke. Coba mungkin bisa kasih lihat. Ini Stambox set Pikachu sama Cramoran, tapi ini nggak sequence. Ini nggak sequence. Ini kalau nggak salah harga belinya itu dulu di angka sekitar ini kalau nggak salah ini 7 juta. Ini sekitar 40-an lah. Jadi 47 ketika beli hari itu. Lebih, iya. Kalau boleh tahu nih per hari ini kita podcast kurang lebih harganya berapa sih di market price Stambox ini? Setahu gue ini sekitar 110 mungkin ya. Udah 110. Setahu gue 110. Berarti dia naik udah hampir 2,5 kali lipat. 2,5 kali lipat lah kurang lebih. Ya karena seingat gue Stambox itu ketika gue awal main juga mungkin di back then di 2025 pertengahan. Satu set sequence dulu gue jual cuman 33 juta. Sequence 33 juta dan new set ya.
kepala Oke, satu. kepala satu shirtnya. Iya. Oke. Nah sekarang ya maksudnya sudah berkali-kali lipat seperti itu. Betul. Oke. Tapi di bayangan lu sendiri nih, kira-kira ketika si Pikachu Stembox ini si Cramoran ini sudah naik begitu tinggi, kira-kira marketnya akan tetap ada nggak sih, Indra? Ada aja yang nyari. Tetap ada Tetap aja ada yang ya? nyari. Masih ada tetap yang nyari sama kita. Gitu oke. kayak karena menurut gua agak ikonik kan. Jadi kalau menurut gua nih ya apa namanya seri-seri yang memang promo, seri-seri yang memang limited itu pasti di chase sama orang. Yang Kayak eksklusif ya? gitu tuh pasti di chase sama I see. orang sih. Jadi kayak ya salah satunya Vango, tapi Vango populasi udah over banget lah. Iya, kan? iya, Iya, Tapi compare to ya ini. berarti kan kurang lebih ketika mungkin kalau kita pegang eksklusif Pokemon, maksudnya dicetak mungkin hanya khusus untuk Jepang only, Jepang atau only, mungkin betul. English only seperti Van Gogh, terus juga mungkin seperti Pikachu Batik ya. Kalau gue Pikachu Batik Indonesia, Pikachu Batik Indonesia tuh salah satu ikonik banget menurut gue, Ikonik karena banget ya. betul-betul cuma dicetak untuk Indonesia. eksklusif Indonesia Iya, gitu. iya. Itu masih di chase sama orang kalau menurut gue. Banyak kok yang gue tahu, banyak orang luar datang ke sini nyariin si Pikachu Batik gitu. Iya. Iya. Karena back then ketika gue awal main tuh orang-orang tuh skeptis sama kartu Indonesia. Oke. Nah tapi syukurnya sekarang ini udah banyak yang menghargai kartu Indonesia sih. Maksudnya dari dalam kita sendiri ya. Nah jadi mungkin ini yang gue mau juga sampaikan ke teman-teman juga, bahwa si kartu Indonesia ini jangan kita pandang sebelah mata. Iya, betul. Nah justru kita sebagai orang Indonesia nih, kita harus bangga nih, apalagi kita punya eksklusif Pikachu Batik Iya, nih. betul. Gitu. Betul. Ya. Tapi selain kartu slab PSA nih, lu ada simpen slab lain nggak mungkin? Ada. Ada apa nih? Nah, yang mungkin ini terbilang banyak yang belum tahu, gue juga nggak tahu ya. Oke. ARS sih. Ini ARS ini dia menurut gue lebih apa ya? Ini ikonik sendiri deh. Dan ini gue juga dikasih tahu sama kemarin kita ngobrol pas yang acara di PIM 3 sama si Bro Eric tuh. Nah, dikasih tahu kalau misalnya submission ARS ini tuh limited cuman bisa sama orang Jepang doang. Oh, jadi eksklusif hanya orang Jepang yang bisa grading. Iya, dan submissionnya itu per orang, ini kalau gue nggak salah ya. Submission itu per orang per bulan itu cuma bisa 5. Oh, satu orang maksimal cuma 5. Setahu gue cuma bisa 5. Oh, dia ini keluar dengan 2 option. Lo mau yang pakai certificate? Kita nggak ada sih yang lagi apa sertifikatnya, atau yang nggak ada sertifikat. Nah kalau lu pas pertama kali submit itu nggak ada sertifikat, lu bisa minta sertifikatnya, tetapi kalau nggak salah ada tambahan biaya, ada additional biaya lah gitu. Dan ini secara kalau comparing sama PSA ya, ini tebelnya sih jauh ya. Jauh, lu lihat aja, ini tebel banget. Iya. Terus katanya ininya tuh silver nih, dia plate-nya silver. Dan yang gue suka adalah dia itu lebih nonjolin kartunya instead of gradingnya berapa. Oh iya, jadi gradingnya di belakang. Iya, jadi mungkin kalau teman-teman nanti mau cek, coba nanti bisa cek slab ARS ya guys ya. Jadi mereka tuh kenapa disebut menonjolkan kartunya, karena di bagian depannya nih nggak dikasih tahu nih grade-nya berapa. Ya, jadi ketika kita mau lihat grade-nya, kita belakangnya baru. Nah, makanya mungkin kalau warga Jepang tuh mereka lebih appreciate the art instead of the grading ya. Makanya di sini grade 10-nya ada di belakang nih guys. Oke. Nah, Ndra, sekarang gue mau tanya lu nih. Kita sebagai sesama seller ada yang gue mau tanya nih. Buat lu, tantangan sebagai TCG seller di Indonesia nih seperti apa sih? Gue mau tahu dong. Oke. Kayaknya ini combining between capital sama stock. Oke. Kalau menurut gue ya, capital sama stock. Jadi kita, gue nggak tahu ya untuk mungkin seller lain atau lo atau gimana. Tapi kita biasanya tuh nge-stock tuh satu unique card, apalagi kalau graded ya, satu unique card satu gitu ya. Ya satu unique card satu kan. Nah, yang gue alamin itu biasanya, let's say kayak gue nge-stock satu graded card, modalnya awalnya gue beli 1 juta gitu ya. 1 juta ya, ada margin sekian persen, gue jual lagi, terus demand-nya masuk, pas gue mau stok lagi, harganya udah 3 juta. Nah, cuman gapnya between few weeks apa 1 bulan lah gitu kan, kayak gitu. Nah terus kita mau jual lagi jadi susah gitu. Kemarin harga jualnya nggak segini, ya lo tahu sendiri modalnya sekarang naiknya berapa gitu kan. Juga kalau lo pakai kolektor nggak?
Kalau gua pakai kolektor ya. pakai. Tiba-tiba ya lu bisa ngeliat lah satu kartu spike tinggi, gitu kan, spike tinggi, lu lihat sold listing, oh ada yang menang auction nih di eBay, iya. Jadi naikin kartu-kartunya gitu kan. Iya. Terus gue kayak pengen beli kartunya itu untuk restock, dari kita pengen restock lagi udah susah. Iya. Di situ tuh in between stock sama capital lah. Iya. Itu tantangan yang terberat. Setuju karena let's say benar kata lu, hari ini kita jual 1,5 nih. Pergerakan market sekarang kan day ya, betul. Harian. Hari ini kita jual 1,5. Ketika kita mau, let's say mau beli lagi ya, mau beli lagi mungkin kita bisa dapat harga paling bottom malah 2 juta. Gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau, mungkin kita beli si 2 juta, akhirnya kita harus jual ditambahkan margin. Takutnya ada yang nanya, loh, ini kok 2 hari yang lalu jual 1,5 gitu ya. Jadi tantangannya kurang lebih kayak gitu ya. Benar. Oke. Jadi kalau menurut lu nih, mungkin buat pertanyaan terakhir ya, kira-kira di posisi sekarang ini masih worth it gak buat teman-teman, seandainya teman-teman yang baru mau entry nih, mau start collecting, mereka memang betul-betul hobi, bukan menjadikan si Pokemon ini sebagai investing atau di flip. Kira-kira menurut lu masih worth it gak? Masih worth it banget. Masih worth it, oke. Asal satu, kalau menurut gua, jangan ngelihat ini as pure investment kali ya. Oke. Jadi kayak ibaratnya lo juga harus put some love on the brand itself. Jadi Pokemon itu sendiri gitu. Jadi kayak contohnya kayak gue lah gitu. Kayak gue kan punya private collection gue sendiri. Si raw binder gue itu gitu kan. If anything happen sama nih kartu-kartu gue, let's say drop lah harganya atau back to normal dan segala macam, gue nggak akan kehilangan value-nya karena emang gue suka. Gue nggak akan kehilangan value-nya itu, mau itu investmentnya hilang apa segala macam, karena gue emang suka. Gitu. Jadi menurut gue kalian nih ya, buat kalian yang new collector, collect what you like, collect what you love gitu. Jangan ibaratnya lo collect karena keikutan sama FOMO ya. FOMO. Tapi bisa dibilang juga kita ada salah satu kayak kita, karena orang-orang yang new hype ini FOMO ini betul. Kita nggak bisa hindarin itu. Tidak bisa mengelakkan. Kita tidak bisa mengelakkan itu karena memang hype terlalu besar. Ini ngebuat kita jadi makin banyak juga seller-seller di Indonesia. Betul. Dan komunitasnya jadi kuat. Itu yang gue suka. Itu yang gue suka. Komunitinya ini kuat banget. Setuju. Dan kita sesama seller itu nggak ada lah yang namanya senggol-senggolan dan segala macam gitu. Kita sama-sama nge-guide si komunitinya ini. Kita bikin komunitinya jadi kita bikin komunitinya sehat ini. Jadi kalau lo emang tap in ke Pokemon card gitu as a new hobbies ya gitu ya, tap in juga komunitinya gitu, lihat juga komunitinya, show the love for the brand gitu. Jadi jangan collect emang collect karena investment tapi lo juga harus siap apapun itu yang terjadi. Dan itu nggak terjadi di Pokemon doang kan, everything lah. Lo put investment di gold juga kayak gitu. Everything di gold, lah gitu. Di stock semuanya kayak gitu kan. Sama aja sebenarnya. Ya ini bedanya ini nggak liquid aja. Ini lo barang ada gitu, barang jadi yang bisa lo nikmatin gitu loh. Gitu sih. Jadi satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Menurut lu dengan adanya event bazar hampir setiap minggu, menurut lu ini menjadi sesuatu yang sehat atau tidak? Atau lu ada POV apa tentang itu? Kalau menurut gua sehat-sehat aja sih. Jadi orang juga itu kan bazar itu kan one of marketing teknik secara online lah. Offline. Secara offline lah, marketing teknik secara offline. Jadi orang juga bisa milih, juga bisa dapat ibaratnya ilmu dari situ, nanya kayak apa yang harus gue koleksi. Kalau gue start mau koleksi, gue harusnya mulai dari mana, gitu segala macem kan. Orang-orang bisa cari chase cardnya. Chase cardnya ini belum tentu kayak main karakter. Iya, gue kayak lucu-lucu juga gitu kemarin. Kan tim kemarin tuh event pertama gue. Event pertama Street Corner ya. Dan di situ gue juga baru lihat nih orang-orang kayak apa gitu kan. Orang-orang customer itu kayak apa. Jadi, nah di situ lucu-lucu juga kayak ada yang nyari yang spesifik Pokemon yang Kevin, lu suka Pokemon ini ya? Gitu. Ada yang nyari, gue suka banget sama Wooper, ada nggak? Wooper ada nggak ya? Gitu-gitu cari. Zekrom, Reshiram, spesifik kartunya nggak peduli artnya kayak apa, gitu kan? Atau dari seri yang mana gitu kan? Jadi ya kalau menurut gue, ya itu ngebuka wadah aja, wadah buat orang-orang. Juga nih yang si hobi selama yang pengen cari ke chase cardnya atau narik penghobi baru yang menurut gua
udah nyebar secara usia dan nyebar secara gender. Yes, jadi Gitu. gue juga totally agree sih sama lo. Jadi mungkin kalau ada yang beranggapan dengan adanya event setiap minggu ini malah menjadi bosan atau jenuh, justru menurut gue enggak. Justru dengan adanya wadah event setiap minggu ini, kesempatan orang-orang yang tadi lu bilang mungkin mau belajar, mungkin mau tanya-tanya, mungkin mau mencari kartu yang dia mau cari, akhirnya tuh kesempatan, ada kesempatan di setiap minggu. Apalagi mungkin kan sekarang kan eventnya di berbagai tempat ya. Mungkin let's say kayak gue minggu ini akan buka di MKG. Jadi mungkin ada pasar market MKG ya, orang-orang Gading yang belum pernah ke event mungkin di kayak kemarin di PIM atau di TA. Jadi menurut gue justru harusnya bersyukur dengan adanya setiap minggu event ini ada kesempatan buat belajar tentang Pokemon, mencari kartu-kartu yang kita mau cari gitu. Jadi jangan dianggap malah takutnya jadi membosankan. Justru it's gonna be fun gitu, karena nggak semua teman-teman seller nih kayak lu punya offline store, mungkin hanya ada wadahnya ini ketika event aja. Mungkin mereka hari Senin sampai Jumat ada daily worknya, Sabtu Minggu mereka side hustle-nya di hobi Pokemon ini. Iya, betul. Oke, terakhir Nda, mungkin boleh kasih tips and trick teman-teman yang baru masuk atau mungkin tips and trick bagaimana supaya collecting ini bisa tetap enjoy sih. Oke, jadi itu yang pertama yang tadi gue sebutin, kayak collect apa yang lo suka deh. Collect apa yang lo suka. Terus jangan melulu ngeliatin ini sebagai an investment gitu. Nggak apa-apa kalau lo mau lihat dari sisi situnya, karena memang betul sekarang lagi jadi alat investasi lah si kartu Pokemon ini. Tapi koleksi karena emang lo suka aja gitu. Koleksi karena lo emang suka. Terserah lu mau graded card, mau lu raw, mau lu sealed, apapun. Pokoknya yang emang lu suka karakternya, lu suka serinya, ya udah lu simpen aja. Lu simpen aja gitu. Terus ada juga yang kayak berarti yang gue cuma suka breweknya, silakan. Gak apa-apa juga. Banyak lah tipe-tipe orang kan di sini kan. Gue cuma suka breweknya, nggak peduli gue dapat kartunya apa gitu. Lanjutkan. Gitu menurut gue, lanjutkan. Do whatever makes you happy. Iya, do whatever makes you happy lah menurut gue. Jadi lihatlah ini sebagai sebagai koleksi, kayak lo suka akan sesuatu aja gitu. Lihatlah ini sebagai koleksi. Investment itu menurut gua added value-nya dari sisi kartu, bonus lah gitu sih kalau menurut gua. Oke, sip kalau gitu. Thank you banget, Dra. Thanks for your time. Till next time ya guys. Bye bye.